Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel tempat kita berbagi info guru dan tunjangan, berbagi tentang tips dan trik komputer. Jadi Bapak Ibu ya, bagi rekan-rekan guru yang baru bergabung dengan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan bagi rekan-rekan subscriber di Abil Maiwa Channel, bahwasanya kami akan mengadakan giveaway di channel ini ketika channel ini sudah menembus 100.000 subscriber. Jadi mohon bantuan dan dukungannya agar target tahun ini bisa mencapai 100.000 subscriber. Baik Bapak Ibu guru, pada video kali ini kembali lagi kami ingin sekedar mengingatkan saja terkait P3K Guru tahap ketiga tahun 2022, terkait dengan regulasi dan aturan dari tahap ketiga, apakah nantinya memprioritaskan guru yang lolos passing grade. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi perlu teman-teman pahami, untuk dasar utama kita untuk membahas P3K Guru tahap ketiga adalah tentunya Permenpan RB nomor 8 tahun 2021. Itu masih berlaku sampai sekarang Bapak Ibu ya, karena belum ada turun Permenpan RB yang terbaru di tahun ini. Oke, tanpa panjang lebar lagi kita langsung saja ke informasinya. Nah, jadi diketahui Bapak Ibu ya, bahwasanya untuk P3K Guru tahun 2021 itu masih ada satu tahap lagi, yaitu tentunya tahap ketiga. Nah, untuk seleksi atau rekrutmen P3K Guru tahun 2021 itu sebenarnya belum selesai Bapak Ibu ya, karena sesuai dengan Permenpan RB tahun nomor 28 tahun 2021, bahwasanya untuk P3K Guru itu ada 3 tahap. Tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Sedangkan yang masih tersisa adalah satu tahap lagi, tentunya yaitu adalah tahap yang ketiga. Nah, di sini banyak sekali mempertanyakan Bapak Ibu ya, bahwasanya apakah seleksi P3K Guru tahap ketiga akan tetap dilaksanakan? Jawaban admin untuk sementara ini sampai juknis terbaru keluar itu adalah tetap dilaksanakan Bapak Ibu ya. Bahkan menurut informasi yang kita sudah dengar bersama, bahwasanya untuk P3K tahap ketiga itu rencananya akan digabungkan dengan formasi baru di tahun 2022. Jadi secara otomatis kita masih menganggap bahwasanya P3K Guru tahap ketiga itu masih ada dan belum dihilangkan. Jadi secara otomatis kita toh masih bisa berharap ya untuk bisa lolos di tahap ketiga nantinya. Nah, perlu teman-teman pahami bahwa untuk tahap ketiga ini bisa diikuti oleh beberapa kategori. Nah, di sini Bapak Ibu sekedar mengingatkan saja, di sini kita bisa cek bersama bahwasanya salah satu kategori yang berhak mengikuti P3K tahap ketiga yang pertama adalah peserta yang melamar yang merupakan seorang guru non ASN yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan 2. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi di sini adalah guru honorer ya, baik itu honorer negeri ataupun honorer swasta yang bukan kategori 2 dan tercatat di Dapodik. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, itu berhak ya atau bisa mengikuti seleksi guru P3K tahap yang ketiga. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah peserta yang melamar merupakan seorang tenaga honorer X kategori 2 sesuai database tenaga honorer Badan Kepegawaian Negara yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan 2. Nah, seperti itu ya. Jadi perlu teman-teman pahami bahwa ada juga yang dikatakan kategori 2 atau THK 2. Jadi ciri-cirinya adalah terdata di database BKN dan tentunya juga masuk ke dalam aplikasi Dapodik, adalah itu guru untuk kategori THK 2. Nah, itu juga berhak untuk menjadi pelamar P3K tahap yang ketiga. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut lagi di sini sekedar mengingatkan saja. Kategori yang ketiga Bapak Ibu adalah peserta yang melamar. Pelamar merupakan seorang guru swasta yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan terdaftar sebagai guru di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 2 atau kompetensi 1 dan 2. Jadi termasuk guru swasta Bapak Ibu ya, itu berhak ikut di tahap ketiga sepanjang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan tentunya guru tersebut
atau guru swasta tersebut juga harus dan wajib tercatat di Dapodik seperti itu. Kemudian yang keempat adalah peserta yang melamar merupakan seorang lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan pendidikan profesi guru Kemendikbudristek yang tidak lulus seleksi kompetensi 2. Jadi termasuk juga lulusan PPG Bapak Ibu ya, adalah yang belum mengajar tetapi tercatat di database lulusan PPG Kemendikbudristek. Itu pemilik Sardik Bapak Ibu ya. Berarti itu bisa masuk kategori keempat untuk ikut seleksi P3K tahap yang ketiga maksudnya seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita coba lanjut. Nah, di sini di hal yang senada dikatakan oleh Ibu Nunuk Suryani bahwasanya kabar terbaru datang dari Sekretaris Direktur Jenderal Sesditjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ibu Nunuk Suryani dalam akun Instagramnya hari Kamis bulan Maret Bapak Ibu ya. Beliau menuliskan kabar bahagia ini. Nah, di sini kita bisa cek apa yang dituliskan di bulan Maret kemarin oleh Ibu Nunuk. Nah, di sini dikatakan sebelumnya Sesditjen GTK Nunuk Suryani memberikan permohonan maaf melalui Instagram pribadinya. Hal itu diutarakannya karena rupanya masih dalam keadaan cuti seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi di sini. Kini pada hari Kamis 10 Maret 2022, Ibu Nunuk Suryani memberikan sebuah kabar terbaru terkait P3K Guru 2022. Nah, hello sahabat guru tercinta di seluruh Indonesia. Apa kabar? Tulisnya dikutip di portal sulutpikiranrakyat.com dan dari Instagram Ibu Nunuk Suryani. Apa yang diberikan pada saat itu, informasi apa, di sini kita bisa simak Bapak Ibu ya. Nah, di sini lanjut Ibu Sesditjen GTK, meski sekarang sudah menanti kabar baik tentang seleksi P3K, saya berharap kabar sahabatku selalu baik, tetap semangat dan selalu sehat. Dalam unggahan juga Ibu Nunuk menceritakan soal kabar dirinya yang cuti dan kerja secara daring. Oh ya, hari Selasa saya rapat dengan Panselnas, ujarnya menjelaskan terkait P3K Guru 2022. Nah, di sini kita bisa lanjut lagi sedikit. Kata Nunuk Suryani, kami sedang merumuskan kebijakan yang berpihak pada guru honorer, teruntuk yang sudah passing grade dan honorer di sekolah negeri, di sekolah itu tetap menjadi prioritas. Nah, di sini kabar gembiranya Bapak Ibu bahwasanya yang sudah lulus passing grade dan honor di sekolah itu tetap menjadi prioritas. Ini dikatakan langsung oleh Bu Nunuk. Bagi yang belum mendapatkan kesempatan ujian akan mendapatkannya di tahun 2022. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Nah, di sini boleh lagi mengatakan, Ibu Nunuk juga mengatakan dalam unggahannya agar para guru untuk bersiap ya di tahun 2022 ini. Bersiaplah sahabatku semua, tetap semangat dan sabar menunggu dalam doa. Salam hangat penuh cinta buat para sahabat tercinta. Tutup Sesditjen GTK Ibu Nunuk Suryani. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, terkait dengan hal itu kita bisa cek kembali di Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Nah, di sini Bapak Ibu ya, kita cek di Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah di tahun 2021. Jadi perlu memahami bahwa untuk sampai saat ini kita masih berdasarkan di Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 karena belum ada Permenpan RB baru Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan di paragraf 11 seleksi kompetensi 3 pasal 37. Di sini Bapak Ibu perhatikan pelamaran untuk seleksi kompetensi 3 itu dapat diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama itu pelamar dari THK 2 yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan 2, guru non ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan 2, kemudian guru swasta yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 2 dan lulusan PPG yang tidak lulus seleksi kompetensi 2. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi nantinya guru untuk mengikuti seleksi kompetensi ketiga itu nantinya akan melakukan pemilihan kebutuhan ulang pada SSC-ASN. Jadi nantinya Bapak Ibu akan memilih kembali formasi di SSC-ASN pada saat tahap ketiga dibuka. Kemudian nilai plusnya adalah
pelamar dapat memilih kebutuhan P3K di seluruh wilayah Indonesia yang belum terpenuhi pada seleksi kompetensi 1 dan kompetensi 2 sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan. Jadi nantinya Bapak Ibu itu bisa memilih formasi P3K di daerah lain ya. Nantinya di seleksi P3K tahap yang ketiga. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian nilai plus lainnya dari untuk P3K tahun 2022 untuk tahap ketiga adalah bahwa nantinya akan ada optimalisasi formasi Bapak Ibu ya, dan mengenai penentuan sekolah atau optimalisasi itu dipenuhi oleh Kemendikbudristek. Itu yang menyelenggarakan tentunya adalah Kemendikbudristek Bapak Ibu ya, seperti itu. Jadi ini menjadi salah satu kabar yang menurut admin sangat membahagiakan untuk rekan-rekan guru yang akan mengikuti seleksi P3K guru tahap yang ketiga. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di sini kemudian berikutnya nilai plus lainnya dari tahap ketiga ini bahwa ada optimalisasi formasi. Jadi 3 aturannya: dalam hal kebutuhan P3K belum terpenuhi, kebutuhan P3K akan diisi oleh pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi 3 dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Tentunya seperti itu. Jabatan yang akan diisi adalah jabatan yang belum terpenuhi pada bentuk satuan pendidikan lain yang sama dengan jabatan dan bentuk satuan pendidikan dipilih pelamar pada seleksi kompetensi ketiga. Kemudian yang ketiga, bentuk satuan pendidikan yang akan diisi itu berada dalam satu wilayah kewenangan penyelenggaraan pendidikan. Nah, itu terkait optimalisasi formasi. Baik Bapak Ibu, mungkin cukup sampai di sini informasi dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.